Ya makanya dari kan Ibu juga bilang ya, ternyata waktu 2 jam itu sebetulnya juga singkat ya, untuk selalu review tiap hari itu. Ya karena kita duduk termenung setengah jam aja, ini kenapa kok selalu Ibu mintanya cuma setengah jam gitu kan. Kalau 2 jam kan habis nanti kuliahnya ya. Nah namun demikian dalam waktu setengah jam itu saudara menggali untuk bisa connect ya itu ke disertasinya kan butuh waktu juga begitu. Jadi kalau mau bikin hipotesa itu baca dulu caranya bikin hipotesa bagaimana. Nah tentunya supaya itu lebih mudah dikasih dot 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 3 dot. Dot yang pertama itu kita ketikkan di situ riset yang berkaitan dengan hipotesa tersebut. Nah, yang menunjang. Nah, dot yang kedua, kalau yang tadi itu mungkin positif ya, yang artinya mendukung. Tapi mungkin saudara bisa masukkan yang negatifnya. Nah, kemudian saudara berikan argumen, dot ketiga. Argumentasinya itu apa? Sehingga saudara nanti mengambil keputusan hipotesanya positif atau negatif. Ya. Nah, kalau tidak bisa ada yang berseberangan begitu, saudara boleh masukkan dot yang kedua itu adalah berkaitan dengan variabel ini itu atau hipotesa ini menggunakan grand teori yang mana. Boleh itu. Ya, jadi ada 3 paragraf. Dan terus sebaiknya gunakan untuk setiap hipotesa itu lebih dari 1 penelitian sebelumnya. Ya, mungkin kalau tidak bisa tercakup secara langsung dari hipotesa, artinya dari independen ke dependennya, mungkin yang dependennya beda. Biasanya kadang-kadang kan suka begitu tuh. Nah, itu boleh juga disebutkan di situ. Karena kan kalau kayak punyanya Suyanto itu mungkin nanti agak berat itu untuk cari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi yang ada aja apa begitu kan? Tetapi itu dikaitkan dengan teori apa, nah baru nanti didiskusikan kenapa kok pakai hipotesanya itu positif atau negatif. Ya, jadi logika pikir itu di dot yang ketiga. Oke, itu untuk hipotesa. Terus di kerangka pikir jangan lupa itu dikasih penjelasan. Nah itu ada 2 gaya. Gaya kita menjelaskan dulu baru dikasih kerangka pikir. Ya, tetapi ada yang kerangka pikir dulu baru dikasih penjelasan. Itu kan masing-masing orang beda. Ya. Nah, namun demikian kalau Ibu lebih senang itu dikasih paragraf dulu baru nanti gambarnya lihat di gambar nomor berapa gitu ya kerangka pikirnya. Nah juga hipotesanya penjelasannya nggak boleh terlalu ngelantur ya, terlalu panjang sampai ada yang sampai 2 halaman itu mungkin malah bikin orang bosen. Kita nggak bisa catch isinya apa ya. Kemudian apalagi ya tadi yang di nah novelty itu perhatikan ya di tiap konsep itu variabelnya yang mana yang mau dikasih novelty itu saudara bikin yang lama bagaimana, yang baru yang bagaimana. Yang baru dengan novelty tadi seperti yang dijelaskan oleh Nicholas tuh. Ya itu Alvin harus bisa seperti itu. Ya. Terus alasannya dikasih kenapa kok kelemahannya yang lama dulu. Jadi kalau yang lama itu kelemahannya apa, baru diusulkan adanya dimensi baru dengan indikatornya. Nah, kenapa kok diusulkan dimensi tersebut?
beserta dengan indikatornya. Ya, itu akan selalu diminta nanti. Ya, semoga tiap semester Ibu memberikan kuliah riset yang makin ke depannya itu makin lebih baik ya. Kalau Ibu lihat ini sudah lebih tertata rapi daripada yang dulu-dulu ya. Kalau yang dulu-dulu kan malah dari angkatan 1 sampai angkatan berapa itu ya. Itu mahasiswa boleh ikut 3 jenis kuliah riset. Mau pilih di akuntansi keuangan, ya, mau pilih di akuntansi manajemen. Kalau sekarang enggak. Dari program itu sudah dilihat ini judulnya lebih cocoknya kemana. Nah itu sudah langsung dialokasikan. Ya. Iya. Apa yang bisa ditambahkan oleh Alvin? Ya Bu, saya share Bu ya sedikit. Ini Bu, tadi saya hipotesis yang manajemen discretion ini saya coba bikin bahwa manajemen discretion itu sudah sorry. Jadi diskresi manajemen ini kan lebih banyak dibahas di akuntansi keuangan Bu ya terkait di admin manajemen. Walaupun tidak ada kaitannya, di sini adalah diskresi manajemen juga adalah menentukan income kebijakan dari perusahaan juga, terutama di awal-awal masa baru-baru mau menghasilkan, baru belajar berbuah. Nah, di sini adalah ketika tapi income yang di awal-awal tersebut ini kadang cenderung menambah beban. Maka, tetapi kadang kebijakan ini harus diambil supaya untuk menenangkan masyarakat. Maka di hipotesanya adalah bahwa diskresi manajemen ini juga bisa membuat beban perusahaan bertambah. Itu Bu. Nah, ya. Ini nanti yang suka kadang ditanya, kok will increase, kenapa nggak berpengaruh positif atau negatif? Sama sih Bu, cuma bahasanya aja Bu. Ya, tahu Ibu. Kalau Ibu sih ngerti ini maksudnya. Cuma nanti karena ini tidak sesuai dengan budayanya di sini, nah itu kalian harus menyesuaikan. Ya. Iya Bu, bisa. Ya. Ini cuma niru-niru kayak bahasa jurnal gitu Bu. Jadi trennya itu nggak selalu impact positif, negatif, tapi kayak bahasanya ya, gini betul. Bu, jadi bisa niru. Iya. Ya Bu, bisa ganti. Itu sih Bu, baru progres kecilnya. Ya, enggak apa-apa, tapi tidak kan sudah tahu yang tulis itu apa, ya? Iya Bu. Oke, terima kasih. Ya, saya setuju Bu. Sekarang gantian ini, Nicholas. Ya, terima kasih Bu. Izin share screen Bu. Saya sudah dapat beberapa nama perusahaannya Bu. Kemarin memang acuannya dari ada satu website yang tampilin. Jadi analisis saya pakai KBLI Bu. Dari KBLI ini saya bisa tahu dia level inovasinya tinggi, rendah atau menengah. Ini saya udah rekap beberapa kode Bu sama kriterianya. Sementara ini dulu Bu, tapi memang kebanyakan yang level rendah Bu inovasinya. Ya. Itu saja. Memang sudah disebutkan di dalam KBLI itu. Ini inovasinya kecil, yang ini inovasinya medium gitu. Disebutin enggak? Tidak Bu, dia hanya sebut nama dan kegiatan Bu. Jadi Oke, terus subjektivitasnya masih tinggi Bu. Tinggi ya? Ya. Nah, untuk mengurangi reduksi dari subjektivitas itu
Tentunya tingkat kesulitan dari produksi. Oh iya, bisa juga. Ya, tingkat kesulitan produksi itu perlu dipertimbangkan. Nanti semakin sulit dia berarti inovasinya semakin tinggi ya Bu. Betul. Ya, dan kemudian diversifikasi produknya banyak. Kalau sawit cuma 2 Bu produk utamanya. Iya, justru itu. Makanya ya nggak apa-apa, nanti ini kan termasuk makaroni, mie, dan produk sejenisnya ini mungkin malah lebih banyak. Iya, ini kebetulan perusahaannya Mas Alvin ini. Oh iya. Ada. Ada pabriknya di Riau. Siap Mas Iko, bisa dibantu itu. Kalau padi Iya. dan produk padi itu apa ya? Produk padi itu kan produk beras ya, kanji. Iya Bu. Sebentar ya Bu, 10.629. Sagu Bu. Ya, sagu Sagu itu. berarti Bu. Kami di Riau itu hasil sagu. Itu ada agro lestari, itu mungkin malah lebih ini deh, Andalas agro lestari. Ya, jadi nanti ini masuk di dalam statistik deskriptif ya. Dimasukin di statistik deskriptif supaya nanti dipakai untuk pembahasan. Oke. Ini dulu Bu. Untuk yang pertama itu saya analisa sendiri waktu untuk mendalaminya. Cara kedua, saya coba sebarkan paket, tetapi saya tidak bikin Google Form-nya tuh yang wajib isi punya Bu. Jadi instruksi saya silakan isi apa yang ingin kalian isi gitu Bu. Boleh nggak ya? Enggak ada ininya nanti. Jadi ini sebetulnya boleh dimasukkan di data responden. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ada berapa jenis. Tapi untuk bisa mengetahui data itu mungkin sulit Bu. Itu kan ditanya di responden, di data responden. Oh iya ya, oke bisa Bu. Ya kan? Ya ya. Kemudian teknologi prosesnya itu masih tradisional atau sudah menggunakan metode baru. Nah, itu kan bisa ditanyakan juga. Ini ada pabrik karet juga ya. Rio Kram Rubber. Ini pabrik karetnya ini dia ada pabrik Ya. apa namanya wood dulu industry juga. Sebetulnya ini perusahaan-perusahaan kalau wood itu tadi dia hanya kayu potong yang gede-gede gelondongan atau dia sudah dilapis-lapis, kayu lapis. Ya berarti ini satu bulan. Plywood. Oh plywood. Ya paling tidak nanti Nicholas selama 1 bulan berdiam diri untuk memahami perusahaan-perusahaan ini ya. Ya Bu. Ya nggak apa-apa, paling tidak sudah dapat lumayan ini 60 lebih ya perusahaannya ya.
Ada 176. Udah cukup banyak sih 100. 107. Ya. Makanya kan kadang-kadang kan kita kalau cuman hanya yang ada di Riau itu perusahaan seperti ini, terus kan kita sebarin. Terus nanti kalau hasilnya jelek kan bingung sendiri. Tapi ternyata kan ya kepada perusahaan yang bagaimana yang sebetulnya lebih bagus untuk disebarin. Salim Infomas atau Infomas ya? Infomas Bu, Salim. Grupnya Mas Alvin juga. Iya. Iya, Betul. grupnya Alvin itu kan memang punyanya itu Salim Lim Xiaolong. Ya. Iya. Cuman grupnya Lim Xiaolong itu tidak pecah-pecah seperti punyanya Eka Cipta. Eka Cipta kan pecah-pecah tuh. Walaupun di Eka Cipta itu juga bagus-bagus perusahaannya. Nah, mungkin nanti Ya. bisa masuk ke sana itu karena di Eka Cipta kalau tidak salah kan punya sawit juga itu. Ada Seingat. itu smart ya. Ya ada Iya, smart. sawitnya. Oke, kalau gitu ini yang paling tidak sudah didapatkan ya oleh Nicholas. Jadi yang dikasih angka 1 ini yang rendah ternyata sudah ada berapa persen dari seluruh apa namanya total perusahaan. Bisa-bisa 50% lebih ini yang 1. Ini belum semua saya rekap KBLI-nya Bu, tapi sepanjang yang saya kerjakan tadi udah di atas 50%. Nah iya makanya kan. Berarti tetap harus yang di Jakarta juga itu nanti ditanyakan ke alumni-alumni ya. Ya, saya akan usahakan Bu. Masih ada yang meragukan yang ingin ditanyakan untuk minggu depan tanggal 8 ya. Untuk E-nya Bu, berarti 1/3 ya Bu? Iya betul. Kemudian presentasinya ada batas waktu nggak biasanya untuk kolokium? Kolokium 15 menit. Jadi kalau 15 menit itu bab 1 sampai 3. Novelty-nya kan harus masuk juga. Ya. Kemudian kontribusinya apa? Kalau enggak saudara nulis enggak ada gunanya kan percuma. Ya. Kemudian bab 2 itu berarti kan grand teorinya apa? Middle teorinya apa? Itu bikinin tabelnya atau turun ke bawah ya. Kemudian yang penelitian sebelumnya itu dimasukkan walaupun tidak semuanya tapi yang utama digunakan yang mana gitu. Baru nanti hipotesanya apa itu masuk. Kemudian di bab 3 tadi rancangan, kemudian instrumen ya itu jangan lupa masuk. Oh iya tadi signifikansi di bab 2 ya itu ditunjukkan. Artinya yang ada novelty-nya itu ya. Ya. Ya, oke. Bab 3 tadi dari rancangan, kemudian definisi operasional variabel, instrumennya apa itu harus jelas, kemudian sampel, kriteria sampel. Baru nanti uji hipotesa ya. Yep. Ada lagi? Jadi itu Bu ya, kalau bisa seandainya setelah walaupun kuliah selesai kita masih tetap bisa nanya lagi Bu ke Ibu. Boleh lah. Boleh enggak apa-apa. Yang welcome aja. Iya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu akhirin ya kuliahnya ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu masukannya. Terima kasih kembali. Selamat malam, selamat istirahat ya. Sehat selalu. Amin. Ya. Ibu N ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.